Prabu Siliwangi, siap membela NKRI, siap membela Indonesia, siap membela Kiai Haji Imaduddin Usman. Siap. Dukungan terhadap kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani makin lama makin banyak berdatangan, baik dari kalangan ulama, dari kalangan kiai, dari kalangan santri, maupun dari kalangan trah kerajaan. Tidak hanya kerajaan Mataram saja, tidak hanya kerajaan Banten saja, tidak hanya dzurriyyah Sunan Gunung Jati saja, tidak hanya dzurriyyah Sunan Ampel saja, tidak hanya dzurriyyah Sunan Giri saja, tidak hanya dzurriyyah Sunan Kudus saja, tapi juga termasuk anak cucu Prabu Siliwangi juga ikut mendukung kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini artinya apa? Artinya apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu memang sebuah kebenaran yang harus diperjuangkan, yang harus dibela dan harus dikawal hingga tuntas. Sebab sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini belum ada bantahan atau tesis yang bisa mematahkan kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Beberapa waktu lalu memang muncul ustadz-ustadz yang mengaku bisa membantah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun sayangnya ustadz-ustadz tersebut itu tidak mengatasnamakan Robitoh Alawiyah atau tidak berfungsi atau berlaku sebagai perwakilan dari Robitoh Alawiyah. Padahal sebagaimana kita ketahui, yang dipersoalkan itu adalah nasab Ba'alawi, di mana para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu yang menaungi adalah Robitoh Alawiyah. Jadi jika misalnya ada perdebatan dari siapapun, dari orang manapun, jika tidak mengatasnamakan atau tidak sebagai perwakilan dari Robitoh Alawiyah, yaitu nampaknya percuma saja. Dan sebaiknya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani juga tidak perlu meladeninya, karena hal ini hanya sia-sia dan buang waktu saja. Kemudian ini adalah mungkin salah satu bentuk trik kolonial Belanda, di mana kala itu penjajah Belanda itu melakukan trik adu domba. Jadi sesama pribumi saling diadu, sesama pribumi dibuat keruh, kemudian orang Belanda hanya tinggal duduk memantau dari jauh. Ya itulah, makanya kemarin juga sempat ada kabar bahwa kalau pada zaman penjajahan Belanda itu orang Belanda itu cuma satu, tapi pengkhianatnya itu 10. Itu juga masuk akal. Jadi sebagaimana kita ketahui, negeri Belanda itu kan negara yang kecil, mungkin lebih besar Pulau Jawa daripada negara Belanda sendiri. Tapi kenapa Belanda itu bisa menjajah di Nusantara hingga 350 tahun? Itu tidak lain, itu adalah karena mereka itu melakukan trik adu domba, dan banyak pengkhianat di Nusantara ini yang membelot dan bergabung dengan para Belanda ini. Kemudian yang terjadi adalah peperangan atau pertarungan sesama orang-orang pribumi Nusantara. Kemudian Belanda tinggal ongkang-ongkang menikmati hasil yang ada. Jadi itu adalah kisah silam tentang masa lalu negara kita, di mana kala itu Nusantara diporak-porandakan oleh bangsa kolonial Belanda yang sangat terkenal dengan politik divide et impera atau adu domba. Makanya sekarang saatnya kebenaran itu terungkap dengan adanya kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dan tentunya rakyat Indonesia sangat mendukung dan sangat menunggu hasil final dari tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian jika para habaib dari Yaman itu tidak bisa dan tidak mampu untuk melakukan debat ilmiah dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya sebaiknya lakukanlah tes DNA. Sebab dengan tes DNA itu akan terlacak, akan terungkap sebenarnya para habaib itu jalurnya dari mana? Dari Kanjeng Nabi ataukah dari jalur Yahudi? Kemudian kalau kita lihat para dzurriyyah Wali Songo itu sudah banyak yang melakukan tes DNA, dan buktinya nyatanya melalui tes DNA nasab mereka itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sementara kalau Ba'alawi ini kan belum ada yang melakukan tes DNA. Mungkin ada tapi tidak dipublikasikan sehingga orang-orang tidak tahu. Yaitu masalahnya. Padahal kalau mau terus terang, harusnya para habaib Ba'alawi dari Yaman itu jika berani melakukan tes DNA, itu apapun hasilnya itu harus dipublikasikan, biar semua orang itu tahu, biar semua orang itu paham. Lah nanti kalau misalnya hasilnya itu tidak nyambung ke Kanjeng Nabi, tapi justru nyambungnya ke ras Yahudi, ya itu tidak jadi masalah. Kita tetap akan menerima mereka apa adanya,
selagi mereka juga menghormati dan menghargai kita sebagai orang-orang pribumi Nusantara. Makanya sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh para dzurriyyah Prabu Siliwangi tadi, yang sangat mendukung, sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kyai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan semoga saja dukungan makin banyak berdatangan dari para pejabat, dari para elit politik, dari para tokoh masyarakat, dari para kiai, para ulama, dan tentunya dari rakyat di Nusantara ini.